Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novera Nurfitriza dengan NPM 2313041012, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung, kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai tuturan ironi generasi Z di komentar Instagram dan TikTok. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dalam lingkungan digital, sehingga interaksi mereka sangat dipengaruhi oleh teknologi, media sosial, dan perangkat gawai. Lalu, ironi atau sindiran merupakan gaya bahasa yang menyampaikan makna berbeda dari arti yang sebenarnya. Gaya ini menjadi cara literer yang efektif karena mampu menimbulkan kesan mendalam melalui penyampaian yang tersirat. Selanjutnya, 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara generasi Z menggunakan tuturan ironi dalam komentar di Instagram dan TikTok. Yang kedua, bagaimana perbedaan penggunaan tuturan ironi antara Instagram dan TikTok dalam konteks generasi Z. Selanjutnya 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis cara generasi Z menggunakan tuturan ironi dalam komentar di Instagram dan TikTok, serta konteks situasional yang mempengaruhi penggunanya. Yang kedua, membandingkan perbedaan dalam penggunaan tuturan ironi antara Instagram dan TikTok. Selanjutnya 1.4 Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretis. A. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi, khususnya dalam ranah pragmatik, yang membahas tuturan ironi di media sosial. B. Melalui analisis terhadap penggunaan ironi dalam komentar media sosial, penelitian ini memperdalam pemahaman ilmiah mengenai kerumitan makna serta interpretasi tuturan ironi. C. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang berminat menelaah fenomena sejenis, baik dalam konteks yang serupa maupun berbeda. Kedua, manfaat praktis. A. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pendidik dalam merancang kurikulum atau materi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik komunikasi generasi Z. B. Peneliti, marketer, dan pengelola platform media sosial dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menggambarkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan sesuai dengan budaya serta preferensi generasi Z. C. Hasil penelitian dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada generasi Z tentang penggunaan bahasa yang tepat dan dampaknya, serta pentingnya memahami konteks sosial di media sosial. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, atau simbol, namun bukan berupa angka atau data statistik. Tujuannya adalah mendeskripsikan dan memahami makna di balik peristiwa, tindakan, atau interaksi sosial sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ditentukan. 3.2 Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berupa tangkapan layar, komentar pengguna media sosial Instagram dan TikTok yang mengandung tuturan bernuansa ironi. Data tersebut dipilih karena kedua platform tersebut merupakan ruang interaksi publik yang kaya akan ekspresi dan bahasa yang nonformal, sindiran, serta bentuk humor kontekstual yang merepresentasikan penggunaan ironi dalam komunikasi digital. Melalui analisis terhadap komentar-komentar tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana makna ironi dibentuk, diinterpretasikan, dan digunakan oleh penutur. 3.3 Penentuan informan atau objek. Penentuan informan atau objek dalam penelitian tuturan ironi ini adalah pada generasi Z di kolom komentar media sosial TikTok dan Instagram dilakukan secara purposive sampling, yaitu
Pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiono, 2019, teknik purposive sampling digunakan ketika peneliti memiliki pertimbangan khusus terhadap individu atau sumber data yang dinilai paling mengetahui fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, informan yang dipilih merupakan pengguna aktif media sosial dari kalangan generasi Z yang sering berinteraksi pada kolom komentar dengan menggunakan bahasa tuturan ironi. Selanjutnya 3.4 Teknik pengumpulan data. Data penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi non-partisipan. Yang pertama, dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan tangkapan layar, komentar, tuturan ironi yang ada pada platform Instagram atau TikTok. Peneliti memilih postingan yang ramai interaksi dari pengguna generasi Z, terutama pada topik-topik yang mengandung respon emosional seperti isu sosial, hiburan, atau peristiwa yang sedang viral. Yang kedua, observasi non-partisipan. Penelitian ini mengamati secara langsung aktivitas komunikasi di kolom komentar tanpa terlibat dalam percakapan tersebut. Observasi ini bertujuan untuk memahami konteks penggunaan tuturan ironi, situasi komunikasi, serta respon dari pengguna lain. Selanjutnya 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis pragmatik deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi bentuk, fungsi, dan makna tuturan ironi. Lalu, data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi non-partisipan dianalisis dengan cara mengklasifikasi ujaran yang mengandung unsur ironi, kemudian menafsirkan maknanya berdasarkan konteks situasi komunikasi. Proses analisis dilakukan secara berulang melalui 3 tahapan seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya 3.6 Hasil data. Berikut merupakan contoh data hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan komentar pengguna media sosial, Instagram, dan TikTok pada generasi Z. Data 1 diambil dari unggahan Instagram Siska Call. Konteks Siska Call sedang membersihkan rumah yang dianggap sederhana menurutnya. Lalu, akun bernama Sandra Andriani berkomentar, "Kalau rumah si Siska sederhana, berarti rumah saya mungkin kandang ayam." Analisis, tuturan tersebut merupakan salah satu tuturan ironi verbal. Pada komentar tersebut, akun Sandra Andriani bermaksud untuk menyindir atau memperhalus ejekan. Pemilik akun tersebut tidak benar-benar berpikir bahwa rumah Siska Call adalah rumah yang sederhana, namun menyiratkan bahwa rumah Siska Call sangat mewah atau jauh dari kata sederhana. Penggunaan kata kandang ayam adalah hiperbola yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan ironi bahwa standar sederhana Siska Call jauh lebih tinggi dari standar kebanyakan orang, sampai-sampai rumah orang lain yang normal atau yang sederhana terlihat sangat buruk jika dibandingkan dengan definisi sederhana Siska Call. Data 2 diambil dari unggahan TikTok antaranews.com. Konteks dalam video tersebut berisi informasi mengenai truk pengangkut oksigen yang bocor. Lalu, pemilik akun dengan nama KHZR berkomentar, "Negara selucu ini tapi Jule malah pilih selingkuh." Dalam tangkapan layar tersebut, pemilik akun KHZR berkomentar, "Negara selucu ini tapi Jule milih selingkuh." Analisis, tuturan tersebut merupakan salah satu tuturan ironi jenis verbal. Pada komentar tersebut, konteks video tidak relevan dengan isi komentar. Penggunaan frasa "negara selucu ini" tidak benar-benar bermaksud untuk memuji, namun digunakan untuk menyindir perilaku masyarakat yang menganggap bahwa insiden tersebut berbahaya sebagai sesuatu yang lucu, konyol, unik, atau bahkan layak menjadi objek swafoto.
Penggunaan tapi Jule malah pilih selingkuh. Penggunaan kata tapi menunjukkan perbandingan yang ironis dengan isu lain. Penutur seolah ingin mengatakan situasi negara yang sedang diwarnai oleh kejadian-kejadian yang absurd, tapi fokus perhatian publik malah teralihkan oleh Jule yang selingkuh. Data 3 diperoleh dari akun TikTok artis Panci. Konteks: pada video terlihat seorang laki-laki yang sedang melakukan gerakan silat dan salah satu gerakan baris berbaris, yaitu hormat, di tengah kebun. Lalu ada pengguna TikTok yang berkomentar, "Keren banget, sumpah bohong." Dalam tangkapan layar tersebut, akun dengan nama Vira Aja berkomentar, "Keren banget, sumpah bohong." Analisis, tuturan tersebut merupakan salah satu tuturan ironi verbal. Pada komentar tersebut berisi ironi yang sarkas. Video tersebut menampilkan upaya atau aksi yang dimaksudkan untuk terlihat keren dan sempurna, namun berakhir dengan kegagalan yang memalukan atau lucu. Komentar tersebut secara sarkas memuji kegagalan itu. Pemaparan hasil kerja saya. Selanjutnya saya akan memasukkan hasil data dalam bentuk Word atau PDF. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.